Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mbak rasa kalian dalam keadaan sehat walafiat seperti yang Mbak rasakan saat ini, bahagia dan sehat walaupun kita saat ini terkendala dengan COVID-19 karena tidak memungkinkan kita untuk tatap secara langsung. Oke, baiklah. Pertama-tama Mbak mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti kegiatan Mbak dari awal kegiatan sampai pada tahap ini. Nah, pada hari ini Mbak akan menjelaskan tentang AUM PTSDL. Nah, sebelum Mbak menjelaskan apa itu kegiatan kita pada hari ini, Mbak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Mbak Dea Yuliani dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baik, pada pertemuan hari ini atau pada pagi hari ini Mbak akan menjelaskan AUM PTSDL. Nah, kalian tahu nggak apa itu AUM PTSDL? Tentu kalian bertanya-tanya ya, apa AUM PTSDL? Oke, mari disimak baik-baik. Mbak akan menjelaskan AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa, diharapkan mampu mengungkapkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkapkan masalah siswa yang berkaitan dengan belajar atau masalah siswa yang berkaitan dengan di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan siswa dalam belajar hanya ditentukan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baik, dalam pelaksanaan AUM PTSDL ini banyak bagiannya. Yang pertama, AUM PTSDL yaitu AUM seri PTSDL format 3 untuk siswa SLTP atau untuk siswa SMP. Selanjutnya disebut juga AUM PTSDL 3 dan AUM seri PTSDL format 2 untuk siswa SLTA atau untuk siswa SMA. Selanjutnya disebut AUM PTSDL 2, yaitu kedua instrumen ini memiliki kesamaan baik cara pengerjaannya, analisis maupun pengelompokan bidang-bidang masalah yang sama-sama dikelompokkan dalam 5 bidang. Bidang-bidangnya yaitu yang pertama, persyaratan penguasaan materi pelajaran disingkat dengan P. Yang kedua, keterampilan belajar disingkat dengan T. Sarana belajar disingkat dengan S. Yang keempat, keadaan diri pribadi disingkat dengan D. Yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional disingkat dengan L. Oke, baiklah. Mbak akan melanjutkannya lagi. Nah, Mbak akan menjelaskan tentang AUM PTSDL yang kita bahas dan akan kalian kerjakan nantinya. Kita akan membahas AUM PTSDL yang SLTA atau yang SMP. Nah,
Perbedaan AUM PTS 2 dan AUM PTS 3 ini adalah pada jumlah item dan optimal jawaban yang harus diberi. Nah, Mbak akan menjelaskan tentang AUM PTSDL 2, yaitu pada anak SMA. Terdiri dari 165 item pertanyaan dengan 5 opsi jawaban, yaitu J, jarang, K, kadang-kadang, SR, sering, U, pada umumnya, dan SI, selalu. Nah, itu yang harus kita pahami pada pengerjaan AUM PTSDL. Agar memudahkan kalian dalam pengerjaan AUM PTSDL, Mbak akan menjelaskannya lagi poin-poin pada J, K, SR, U, dan SI. Baiklah, Mbak akan menjelaskannya. Di sini untuk membantu kalian mempertimbangkan yang terjadi pada kalian. Nah, baiklah, untuk membantu kalian dalam mempertimbangkan respon, nah Mbak akan berikan suatu perkiraan tentang isi setiap pertanyaan. Jika kalian menandai jarang bila terjadi, maka isi suatu pertanyaan pada diri kalian antara persen sampai dengan 15%. Yang kedua, yang K, kadang-kadang 16% sampai dengan 30%. Yang ketiga, SR, sering 36% sampai dengan 65%. Selanjutnya U pada umumnya 6% sampai dengan 85%. Yang selanjutnya selalu 86% sampai dengan 100%. Oke, baiklah. Mbak harap kalian dapat memahaminya apa yang Mbak sampaikan tentang AUM PTSDL dan tentang poin-poin dalam AUM PTSDL. Sekarang Mbak akan menjelaskan tentang bagaimana kita cara-cara mengerjakan AUM PTSDL, apa yang harus Anda lakukan. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, ini lembar jawabannya. Selanjutnya ini ada buku daftar masalahnya. Nah, lembar jawaban dan buku daftar masalahnya AUM PTSDL. Nah, di sini ada 165 pertanyaan di buku daftar masalah AUM PTSDL ini. Kalian baca dengan teliti, petunjuknya ada di sini dan Mbak tadi sudah menjelaskan petunjuk-petunjuknya dan poin-poin dalam mengerjakan AUM PTSDL. Kalian baca dengan teliti. Selanjutnya kalian baca dengan teliti dan kalian langsung isi. Yang pertama mengisinya adalah identitas diri Anda. Identitas. Kelihatan ya? Identitas. Nah, kalian isi identitas Anda, nama, jenis kelamin, kelas, Anda sekolah di mana, tempat tanggal lahir, dan tanggal pengisian. Di sini ada PTSDL. Nah, tadi Mbak sudah menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama ada JKS, RU, dan SI. Di sini ada keterangannya. Jarang, kadang-kadang, sering terjadi,
pada umumnya terjadi, selalu terjadi. Nah, di sini Mbak telah menjelaskan tadi poin-poinnya, yang J itu apa sampai yang SI itu berapa poinnya, sudah Mbak jelaskan. Di sini ada juga petunjuknya, sudah komplit ya. Mbak harap kalian mengisinya dengan teliti, dengan sangat jujur, apa yang terjadi pada diri Anda dan apa yang menjadi masalah Anda dalam belajar. Nah, Mbak akan mempertegaskan ya, AUM PTSDL ini tidak boleh dicoret-coret ataupun dilukis-lukis, digambar. Kembalikan kepada Mbak dalam keadaan bersih, dan kembalikan juga kepada Mbak lembar jawabannya telah Anda isi sesuai dengan masalah Anda. Baiklah, kalau sudah Anda mengisinya, teman-teman mengisinya, lembar jawabannya dimasukkan, diselipkan seperti ini ya, supaya memudahkan untuk Mbak mengambil lembar jawaban atau buku daftar masalah dari kalian. Oke, baiklah. Itu saja yang dapat Mbak sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti. Nah, baiklah. Setelah kalian selesai mengerjakan AUM PTSDL tadi dan kumpulkan dengan Mbak, dan Mbak akan mengelola hasil jawaban yang telah Anda berikan atau yang telah Anda tulis di lembar jawaban atau lembar masalah tadi. Mbak akan mengelolanya, dan nanti kalau selesai Mbak mengelolanya, kalian untuk mengetahui masalah-masalah kalian yang kalian hadapi, boleh temui Mbak secara individu, karena masalah ini Mbak akan merahasiakannya dari pihak manapun atau dari teman kalian. Nah, untuk kalian mau mengetahui apa yang jadi permasalahan kalian, boleh kalian menemui Mbak ke rumah Mbak atau ke ruangan Mbak. Dan bagi kalian yang ingin berkonsultasi atau yang ingin berkonseling kepada Mbak dengan sangat senang menerima kalian di ruangan Mbak, dan kalian akan Mbak cari solusinya bagaimana kita memecahkan suatu permasalahan yang Anda hadapi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada kalian yang telah mengikuti kegiatan saya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.